selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, menarik akar kuadrat ya. Menarik akar kuadrat itu biasanya ada di pembahasan bentuk akar pada tingkat SMP ya. Di kelas 9 biasanya ya, setelah materi perpangkatan atau bentuk pangkat. Nah, menarik akar kuadrat itu juga ada dua. Yang pertama penjumlahan. Bagaimana bentuknya? Seperti ini ya. Kita ingat kembali ada bentuk X ditambah Y pangkat 2. Ini akan menjadi X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali Y ditambah Y pangkat 2. Nah, kita harus ingat dulu bentuk ini. Nah, kalau kita sudah ingat bentuk ini, misal X-nya itu sama dengan akar A dan Y-nya itu sama dengan akar B. Maka ketika ada bentuk akar A ditambah akar B pangkat 2, bagaimana? Ya tinggal masukkan saja ya. Jadinya di sini akar A pangkat 2 ditambah 2 akar A dikali akar B ditambah akar B pangkat 2. Nah, karena ini akar A pangkat 2 itu adalah A ditambah 2 akar A dikali akar B ditambah akar akarnya hilang ya, jadi B. Maka akar A ditambah akar B pangkat 2 itu adalah A ditambah B ditambah 2 dikali akar A dikali akar B. Nah, ini adalah sifat pada menarik akar kuadrat pada sifat penjumlahan ya. Nah, ini harus diingat sama adik-adik sekalian ya. Contohnya bagaimana? Misal kita ambil contoh langsung. Ada akar 2 ditambah akar 3 dipangkatkan 2. Nah, kita ikutkan saja dari sifat yang di atas. A-nya kan ya, A-nya kan berapa? Akar 2, B-nya akar 3. Maka jawabannya itu adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 dikali akar 2 dikali akar 3 sama dengan 2 ditambah 3 5 ditambah 2 akar 2 dikali akar 3 itu adalah akar 6. Nah, jadi jawabannya adalah 5 ditambah 2 akar 6 ya. Nah, bagaimana untuk yang pengurangan? Kita geser sedikit. Untuk bentuk pengurangan hanya berbeda sedikit dengan yang bentuk penjumlahan ya. Kita buka kembali sifat yang ini ya. Misal ada bentuk X dikurangi Y pangkat 2, maka jawabannya adalah X pangkat 2 dikurangi 2XY ditambah Y pangkat 2. Kenapa jadi ditambah? Karena negatif Y pangkat 2 itu Y pangkat 2. Nah, misal sama X nya itu adalah akar A, sementara Y nya itu adalah akar B. Jadi akar A dikurangi akar B pangkat 2 itu sama dengan akar A pangkat 2 dikurangi 2 dikali akar A dikali akar B ditambah akar B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dikurangi 2 dikali akar A dikali akar B. Nah, ini adalah sifatnya. Jika untuk pengurangan, bedanya di mana? Di sini ya, di pengurangannya ya. Nah, misal ada akar
4 dikurangi akar 3 pangkat 2. Maka sama dengan, kita ikutkan saja ya, 4 ditambah 3 dikurangi 2 dikali akar 4 dikali akar 3 sama dengan 4 tambah 3 7 ya, dikurangi 2 akar 4 dikali akar 3 akar 12 ya. Bisa sampai sini bisa disederhanakan lagi. 7 dikurangi 2 akar 12 itu kan 4 dikali 3 ya. Nah, akar 4-nya itu adalah 2, berarti 2 dikali 2 akar 3 sama dengan 7 dikurangi 4 akar 3. Nah, seperti ini ya, bisa dipahami ya. Nah. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang nomor 4, itu akar pangkat n suatu bilangan. Nah, di lembar kertas yang ini ya, melanjutkan dari nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Tadi nomor 3 adalah menarik akar kuadrat. Menarik akar kuadrat biasanya ada di pelajaran SMP, tapi di SMA digunakan kembali. Sama juga dengan akar pangkat n suatu bilangan. Ini adalah pelajaran SMP kelas 9, tapi di SMA digunakan kembali ya. Nah, akar pangkat n suatu bilangan kita harus ingat ya. Ingat apa? Akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m dibagi n. Ya, kita harus ingat bentuk yang ini. Nah, ada keterangannya. Jika n tidak ditulis berarti itu sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya jika m tidak ditulis berarti sama dengan 1. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya bagaimana? Seperti ini ya. Jika ada akar a. Nah, ini kan m dan n-nya tidak ada ya. Maka ini kalau misalnya dirubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu menjadi a pangkat 1/2, karena di sini ada 1, di sini ada 2 gitu, tapi tidak ditulis. Nah, beda lagi dengan akar pangkat 3 dari a itu sama dengan a pangkat, ini kan m-nya tidak ditulis, berarti ada 1. Nah, tapi ini ditulis, ya ditulis aja sesuai dengan soalnya, yaitu a1/3. Nah, ada lagi akar pangkat 3 dari a pangkat 2, maka sama dengan a pangkat 2/3. Nah, ini ya. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya dalam soal, tentukan nilai dari akar pangkat 3 dari 64. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat yang seperti ini. Ya. Atau kita kalau misalnya angkanya besar, ini kan 64 ya. 64 ya. Kita rubah dulu saja ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi 3, kita tahu ya bahwa 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah, ini kan m dan n-nya sudah ada, sudah terlihat. Maka kita rubah ke dalam bentuk pangkat, jadi 2 pangkat 6/3 sama dengan 2, 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya adik-adik sekalian, menarik akar kuadrat dan akar pangkat n dari suatu bilangan.